Muhammad Rasul mulia, idola, idola, idola kita. Muhammad, Muhammad Rasul mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifahaluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adik-adikku, pada pertemuan kali ini ketemu lagi bareng Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh, yaitu program yang menceritakan tentang kisah para nabi dan rasul. Selama 30 menit kali 30 menit ke depan, Kak Fauzan akan menemani kalian semuanya dengan kisah kelanjutan dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang tema kali ini adalah kisah pernikahan Siti Khadijah Al-Kubra dengan Rasulullah SAW. Nah adik-adikku yang di rumah, di studio Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari santri SDI-ku Banin dan Banat Al-Bahjah Pusat. Gimana kabarnya semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Nah adik-adikku, menyambung kisah yang telah lalu pada episode Pendeta Bukhaira. Setelah Pendeta Bukhaira tadi meminta kepada Abu Thalib sebagai wali baginda Nabi Muhammad SAW untuk pulang kembali ke kota Mekah demi keselamatan Nabi Muhammad SAW yang ketika itu berusia 12 tahun. Maka Abu Thalib pun kembali ke arah kota Mekah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Masih ingatkah adik-adikku? Pendeta Bukhaira mempunyai 3 murid khusus yang diberi 3 tugas. Yang murid ketiga tugasnya ternyata adalah setelah tamu kafilah onta Arab berdagang melanjutkan perjalanan ke negeri Syam, dan Abu Thalib bersama keponakannya Nabi Muhammad kecil pulang ke kota Mekah, Pendeta Bukhaira mendatangi murid ketiganya yang dia sedang bersembunyi di pojok ruangan makan tadi. Sehingga dilihatlah sang murid sedang melakukan tugas dari gurunya Pendeta Bukhaira, yaitu tugasnya adalah melukis wajah Nabi Muhammad SAW yang sedang disambut oleh Pendeta Bukhaira. Dan lukisan tadi pun diberi nama di ujungnya dengan nama Nabi yang terkenal di dalam kitab Taurat yang bernama Farkelit. Siapa namanya adik-adikku? Farkelit adalah salah satu nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Maka setelah Nabi Muhammad hidup di kota Mekah, Nabi Muhammad tumbuh di dalam asuhan paman kandungnya yaitu Abu Thalib. Maka sampailah Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Saat itu Nabi lagi-lagi menemukan keadaan pamannya yang hidup sangat sederhana dan dalam keadaan fakir miskin. Sedangkan beliau Abu Thalib harus menafkahi banyak di antara anak-anaknya. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far At-Thayyar dan lain sebagainya. Maka Nabi Muhammad pun ingin membantu pamannya mencari nafkah. Maka saat itu dikenal pemuda-pemuda Mekah di usia Nabi 25 tahun, mereka menjadi seorang pedagang yang mengambil barang dagangan mereka ke orang-orang kaya yang ada di kota Mekah. Mereka mengambil barang dagangan ke orang-orang kaya di Mekah sehingga mereka membawa barang dagangan tadi ini adik-adik ke negeri Syam. Tahu adik-adik negeri Syam? Negeri Syam saat ini telah terbagi menjadi 4 negara, yaitu Jordan, Yordania, Lebanon, Syria, dan juga Palestina. Maka Nabi Muhammad dan rombongan pemuda-pemuda Mekah, mereka berniat melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, berharap pulang membawa untung dari hasil jual beli mereka. Maka Nabi pun mendatangi seorang kaya raya.
Di antara seorang kaya raya tadi ini adik-adikku adalah seorang wanita yang sangat kaya bernama Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah dikenal sebagai seorang janda yang sangat kaya raya karena mewarisi harta warisan dari suami lamanya yang bernama Abu Halah. Siti Khadijah, nama suami pertamanya siapa adik-adikku? Abu Halah yang punya anak seorang putra bernama Halah. Maka Siti Khadijah setelah ditinggal wafat oleh suami pertamanya, Siti Khadijah pun melanjutkan bisnis keluarganya sehingga membuat barang-barang dagangan seperti kendi, wadah-wadah dan lain sebagainya yang diberikan kepada pemuda-pemuda Mekah untuk dibawa ke negeri Syam untuk dijual di sana. Maka Nabi Muhammad menjadi salah satu anak buah Siti Khadijah yang saat itu Nabi Muhammad dekat dengan tangan kanan Siti Khadijah bernama Maisarah. Maisarah dalam perjalanan menuju negeri Syam selalu ikut bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat kisah, rombongan kafilah onta dagang Mekah sampailah di negeri Syam. Saat itu mereka menuju pasar yang ada di negeri Syria dan mereka menggelar barang dagangan mereka. Ya, setelah digelar nih adik-adikku, saat itu Nabi Muhammad pun menggelar barang dagangannya, menggelar kain dan menyusun barang dagangannya. Tapi apa yang terjadi adik-adikku? Tiba-tiba saja tempat lapak jualan Nabi kita Muhammad didatangi oleh berbagai orang karena melihat bagaimana keindahan paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira adik-adikku lebih ganteng mana Nabi Yusuf dengan Nabi kita Muhammad? Ganteng mana? Ganteng Nabi kita Muhammad. Tapi mengapa Habib yang terkenal kisahnya adalah kegantengan daripada Nabi Yusuf alaihissalam? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. AB Chicken merupakan usaha keumatan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hadir dengan nuansa dan pelayanan yang syar'i, sebagian keuntungan AB Chicken disalurkan untuk kepentingan dakwah. Keramahan, kenyamanan, dan kemudahan adalah bukti pelayanan terbaik untuk Anda. Nikmati sajian menu ayam yang lezat hanya di AB Chicken. AB Chicken, lezat ayamnya, berkah nikmatnya. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Ya adik-adikku masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah tiba-tiba ada pertanyaan nih adik-adik. Kak Fauzan memang lebih ganteng mana? Kira-kira lebih ganteng mana nih adik-adik? Antara Nabi kita Muhammad dengan Nabi Yusuf. Ganteng siapa? Ganteng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, "Man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Barang siapa ada orang belum pernah ketemu Nabi, belum kenal dengan Nabi, maka dia pertama kali ngelihat Nabi kita Muhammad, badihatan, badannya langsung gemetaran, habah, karena gantengnya Nabi itu ganteng yang berwibawa.
Nabi gantengnya berwibawa, sehingga orang yang pertama kali ngelihat Nabi itu badannya gemetaran. Maka adik-adikku, semua orang-orang Syria yang ada di pasar Syria itu melihat Nabi Muhammad takjub dan kagum, sehingga mereka langsung mendekat kepada barang dagangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba saja Nabi mengatakan, "Wahai tuan-tuan, ini barang yang aku bawa dari kota Mekah. Ketahuilah bahwasanya harga aslinya adalah 3.000 rupiah misalnya. 3 dinar. Ya, harganya 3 dinar. Tapi terserah engkau, wahai tuan-tuan yang ada di Syria. Engkau mau bayar ongkosku berangkat dari Mekah ke negeri Syam mau berapa? Yang penting modalnya 3 dinar. Tiba-tiba saja ada yang membayar Nabi dengan uang 5 dinar. Tapi Nabi mengatakan, engkau adalah pelanggan pertamaku, sehingga aku tidak mempunyai kembalian atas uangmu ini. Maka dikatakan, wahai Muhammad, silakan engkau ambil. Wahai tuan dari Arab, silakan engkau ambil kembaliannya. Maka Nabi Muhammad barang dagangannya hanya dalam waktu 1 minggu saja, di mana teman-teman Nabi harus menjual barang dagangannya selama 6 bulan baru habis terjual, tapi Nabi hanya menjual selama 1 minggu barang dagangan yang Nabi jajahkan kepada masyarakat Syria tiba-tiba saja habis, dan Nabi pun dengan kejujurannya dalam berdagang mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Maka Nabi saat itu terpaksa menunggu teman-temannya menghabiskan semua barang dagangannya untuk demi Nabi pulang bareng dengan teman-temannya yang lain. Singkat kisah, 6 bulan berlalu, Nabi pun pulang ke kota Mekah bersama teman-temannya yang lain. Dalam perjalanan, Maisarah, tangan kanan Siti Khadijah, terheran-heran melihat apa yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisarah melihat selalu ada awan mendung yang selalu memberikan bayangan sejuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awan mendung tadi selalu mengikuti Nabi kemanapun Nabi berada, sehingga Maisarah selalu dekat di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku, sesampainya di kota Mekah, di mana semua pemuda tadi memberikan keuntungan kepada Khadijah, Nabi Muhammad saat itu tidak hanya memberikan keuntungan modal, tapi Nabi berkata, wahai Tuan Putri Khadijah, sesungguhnya ini adalah modal darimu, dan sesungguhnya ini adalah hasil uang-uang daripada keuntungan penjualan. Maka Khadijah penasaran dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu berusia 25 tahun, di mana Siti Khadijah berusia 40 tahun, seorang janda kaya raya. Maka Khadijah berkata, berbisik-bisik kepada tangan kanannya Maisarah, wahai Maisarah, mengapa aku melihat Muhammad membawa keuntungan yang sangat besar? Iya Tuan Putri Khadijah, sesungguhnya Muhammad jujur dalam menjual barang daganganmu, sehingga orang-orang suka dengan karakter dan tabiat Muhammad, sehingga memberi keuntungan yang sangat banyak. Dan wahai Tuan Putri, sesungguhnya kami selalu dinaungi oleh awan mendung yang selalu mengikuti kami dalam perjalanan pulang pergi kami dari negeri Syam ke kota Mekah. Maka Siti Khadijah, Allah tanamkan, Allah timbulkan dalam hati Siti Khadijah apa? Timbul rasa suka, timbul rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Siti Khadijah pun, ya adik-adik, memberanikan diri untuk melamar Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya yang selanjutnya. Habib mau tanya, Kak Fauzan mau tanya nih adik-adik, boleh nggak perempuan ngelamar laki-laki? Boleh apa tidak? Boleh, dilakukan oleh Siti Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah saat itu mendatangi ayahandanya yang bernama Khuwailid. Wahai ayahandaku Khuwailid, sesungguhnya aku ingin menikah dengan keponakan Abu Thalib. Maka saat itu mendengar permintaan putrinya yang seorang janda, Khuwailid langsung berangkat ke rumah tetangganya yaitu Abu Thalib. Menyatakan maksud dan tujuan Khuwailid datang yaitu untuk melamar keponakan Abu Thalib Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun dipanggil oleh Abu Thalib. Muhammad, apakah engkau ingin menikah? Iya.
aku siap untuk menikah. Maka singkat kisah, Nabi Muhammad pun yang berusia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun yang mempunyai seorang putra bernama Halah. Maka dilangsungkan pernikahan yang sangat meriah sehingga Siti Khadijah pun hidup bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahannya dengan Siti Khadijah nih adik-adik, Nabi kita Muhammad dikaruniai 6 orang putra-putri. Putra pertama bernama Qasim. Qasim hidup bersama Nabi, tetapi sayangnya Qasim pun meninggal setelah berusia 2 tahun. Ya, selanjutnya putri Nabi selanjutnya yaitu Zainab. Zainab tumbuh hingga dewasa. Kemudian di situ ada Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah pun hidup hingga dewasa dan menikah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian ada Ruqayyah yang menjadi istri pertama dari Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal, Sayyidina Utsman bin Affan pun menikah dengan anak putri Nabi yang selanjutnya yang bernama Ummu Kulsum. Maka saat itu Sayyidina Utsman dijuluki sebagai Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. Nah, kira-kira siapa ya putra-putri Nabi yang terakhir, yang ke-6 dari Siti Khadijah Al-Kubra? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salawat Nabi Muhammad. Salawat. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salawat Nabi Muhammad. Salawat. Nah adik-adikku, Nabi menikah dengan Siti Khadijah mempunyai 6 orang putra-putri, yaitu Qasim, Zainab, kemudian Fatimah Az-Zahra, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dan terakhir putra Nabi adalah bernama Abdullah. Abdullah pun lahir di kota Mekah, tetapi saat itu Abdullah hanya berusia 18 tahun, sehingga pada usia 1,5 tahun Abdullah pun wafat. Pada saat itu nih adik-adik, ketika Sayyid Abdullah wafat, di kota Mekah sedang terjadi gerhana matahari, sehingga ketika Nabi sedang menguburkan Sayyid Abdullah pun siang kota Mekah seperti pada malam hari. Adik-adikku, setelah itu Nabi mempunyai seorang putra lagi dari istrinya yang lain bernama Maryah Al-Qibtiyah. Putra beliau bernama Ibrahim. Pun putra Nabi yang ketiga ini dari istri yang lain meninggal di waktu kecil. Hingga kesimpulannya semua putra Nabi kita Muhammad meninggal dan wafat di waktu kecil. Nah baik adik-adik, ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Kak Fauzan, Maisarah laki-laki atau perempuan? Oke, baik adik-adikku. Maisarah itu adalah ternyata seorang laki-laki yang menjadi tangan kanannya Siti Khadijah, yang menjadi kepercayaan Siti Khadijah dalam amanah barang dagangan ke negeri Syam. Maisarah, begitu juga nama-nama lain seperti Tolha, Ubaidah, Hamzah, itu adalah seorang laki-laki yang saat itu dipakai untuk nama laki-laki. Baik adik-adikku, ada pertanyaan yang lain? Ya baik, dari Banat ya. Kak Fauzan, kalau keturunannya Rasulullah masih ada nggak sih? Kan putra-putranya udah wafat pas waktu kecil. Nah, mengapa sih? Apakah keturunan Nabi Muhammad saat ini sudah tidak ada lagi? Apakah para Habib dan para Syarifah itu bukan keturunan Nabi Muhammad? Karena apa tadi? Seperti Habib kisahkan dalam episode ini, putra Nabi semuanya wafat di waktu kecil. Sedangkan nih adik-adik, harusnya seorang keturunan diwariskan dari putranya, bukan dari putrinya. Tapi Nabi kita Muhammad itu tentu memiliki keturunan. Maka di saat ini jangan kita menyangka bahwasanya keturunan Nabi sudah tidak ada. Karena
putra Nabi telah wafat. Karena hal ini telah diancam langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu ketika Sayyid Abdullah wafat dan dikuburkan serta terjadi gerhana di kota Mekah, orang-orang Mekah, musyrik Mekah mengatakan, lihat Muhammad, kesian Muhammad, semua putranya telah diwafatkan oleh Allah di waktu kecil, sehingga Muhammad kesian tidak mempunyai keturunan. Muhammad tidak bakal bisa punya cucu dari tulang sulbinya sendiri. Sehingga saat itu Nabi Muhammad terdiam. Tiba-tiba saja datang malaikat Jibril membawa ayat yang mengatakan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dikatakan apa? Inna sya, sesungguhnya Muhammad, syani'aka, orang yang mencaci maki kamu, orang yang ngece kamu Muhammad. Inna syani'aka huwa, orang tadi yang mengatakan Muhammad putus keturunannya, Muhammad tidak bakal bisa punya keturunan, huwa, orang tadi Muhammad al-abtar, dia bakal putus keturunannya. Maka saat itu ada seorang musyrik Mekah mengatakan Muhammad nggak punya keturunan, Muhammad tidak bakal punya keturunan. Maka mereka dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam janji Al-Qur'annya, huwa al-abtar, dia akan menjadi seorang yang tidak bisa memiliki anak. Ya, mau berapapun pasangannya, mau berapapun istrinya, dia tidak bakal bisa punya anak. Maka saat ini jangan sampai kita beranggapan bahwasanya para Habib dan Syarifah itu bukanlah keturunan Rasulullah, tapi ketahuilah mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keturunan Nabi, sehingga mereka adalah orang-orang yang dijamin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adikku, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbaha Fatimah bid'atum minni. Fatimah adalah sebagian dari diriku. Man ahabbaha faqad ahabbani. Barang siapa yang dia mencintai Siti Fatimah Az-Zahra, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man aghdabaha faqad aghdabani. Maka barang siapa yang dia membenci Fatimah, maka sungguh dia juga telah benci kepadamu. Sesungguhnya keturunan Nabi Muhammad diwariskan lewat Siti Fatimah Az-Zahra. Kemudian Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehingga memiliki beberapa anak, di antaranya Al-Hasan wal Husain, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan yang dari ujung rambut sampai pusarnya mirip dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Husain yang mirip dengan Nabi dari pusar hingga ujung kaki beliau. Maka ini adalah kedua cucu Nabi yang melahirkan keturunan Nabi hingga saat ini. Sehingga saat ini nih adik-adik, ada satu lembaga nih bernama Robitoh Alawiyah di dunia ini yang selalu menjaga nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Kak Fauzan menjadi keturunan Rasulullah yang ke-39. Ya, 39 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab itu bersambung dan sehingga sampai kepada Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kisah-kisah ini akan berlanjut ke kisah bagaimana Nabi kita Muhammad menjadi seorang hakim dalam peletakan batu Hajar Aswad. Tapi sayangnya nih adik-adik, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya dengan kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Tapi jangan khawatir, insya Allah kita ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan. Di mana? Di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. La idola